Shalom Bapak Ibu. Selamat pagi. Selamat pagi Bapak Ibu. Siapa yang merasa diberkati Tuhan pada pagi hari ini? Ada satu pujian yang mengatakan Bapak Ibu, kita ada saat ini oleh karena kemurahan Tuhan. Kita hadir pada saat ini oleh karena kasih dan kebaikan Tuhan yang diberikan kepada kita. Bayangkan kalau kita tidur, tahu-tahu pagi-pagi kita nggak bisa bangun, mungkin karena kecetit, mungkin karena apa. Tetapi pada pagi hari ini saya melihat kita semua boleh bersuka cita, boleh hadir pada saat ini untuk kita bersama-sama beribadah. Saya minta Bapak Ibu mau bangkit berdiri. Kita akan angkat sebuah lagu berkat kemurahan. Kasih
dalam surga, saat ini kami seluruh jemaat-Mu bersama-sama mengucapkan syukur dan banyak terima kasih buat segala kebaikan Tuhan, sehingga pada pagi hari ini kami boleh hidup dan kami boleh bersama-sama berbakti kepada Engkau. Sebelum kami memulai, kami bersatu hati seluruh jemaat-Mu mengundang hadirat Tuhan turun di tengah-tengah kami, dan Engkau mengkuduskan setiap hati-hati kami, sehingga pada pagi hari ini hati kami hanya tertuju kepada Engkau, karena kami merindukan hadirat Tuhan bekerja di dalam setiap kehidupan kami. Kami sangat merindukan supaya kuasa-Mu mengubah setiap pribadi kami untuk dibenarkan melalui kebenaran firman-Mu. Dan kami undang supaya kuasa Roh Kudus menguasai hati kami mulai dari awal sampai akhir kebaktian ini. Kami serahkan seluruh hamba-hamba-Mu yang melayani pekerjaan Tuhan pada pagi hari ini dengan pengurapan kuasa Roh-Mu yang kudus, sehingga kami boleh dikenyangkan, dipuaskan oleh kehadiran Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan kebaktian kami pada pagi hari ini, mulai dari awal sampai akhir, ke dalam pimpinan Engkau, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kita yang percaya mengatakan amin. Kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Sebelum kita akan memuji Tuhan, beri kemuliaan Tuhan dulu. Beri kemuliaan Tuhan dulu. Pada pagi hari sesuatu yang aneh Bapak Ibu ya. Pemain musiknya hanya Pak Lukas saja Bapak Ibu, karena ada beberapa teman-teman kita yang sakit ya, sehingga semalam udah kita pakai saja. Tapi tidak mengurangi semangat kita honor Allah hadir di tempat ini. Amin Bapak Ibu. Ya, kita tetap semangat ya Bapak Ibu. Akhir-akhir ini tadi topiknya ya itu masalah BBM Bapak Ibu ya. Semuanya terkendala masalah BBM, sehingga bahan-bahan pokok, bahan-bahan yang kita butuhkan semuanya pada naik Bapak Ibu. Tapi kita tidak sendirian, semuanya mengalami hal semacam ini. Syukur-syukur akan dapat BLT Bapak Ibu ya, yang segera akan cair 600.000. Syukur-syukur kalau kita dapat. Baik, kita akan untuk menghibur kita semua, kita akan nyanyikan sebuah lagu Tertawa. Silakan bertepuk tangan, kita akan nyanyi lagu ini. Kelihatan Bapak Ibu, ya, dari sini kelihatan kalau kita masih belum semangat. Untuk itu kita akan nyanyikan lagu ini kembali, bersorak-sorai bagi Allah Tuhan kita.
Kita akan mendengarkan pujian dari kaum wanita. Kami persilakan. Sana berikan
sudah mendengarkan persembahan dari kaum wanita. Terima kasih juga kepada seluruh pengurus dan seluruh anggota kaum wanita sudah berupaya mempersiapkan diri untuk menampilkan pujian pada pagi hari ini. Semoga pujian ini boleh menjadi berkat bagi kita semua. Amin Bapak Ibu. Amin. Baik, kita akan bisa mempersiapkan hati dan jiwa kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita akan nyanyikan lagu Serahkanlah Hidupmu Padanya. Serahkanlah
sehingga bersama-sama kami dapat membangun ibadah, melayani-Mu, berkorban kepada-Mu, ya Tuhan Yesus. Dan saat ini kami persembahkan hati, jiwa, dan segenap hidup kami untuk-Mu. Silakan Engkau bersabda, pakailah hamba-Mu yang terbatas ini dengan kuasa-Mu dan hikmat-Mu yang tiada terbatas. Terima kasih Bapa. Di dalam nama-Mu yang kudus, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Puji syukur kepada Tuhan Yesus yang sudah menolong, membimbing, menyertai kita sehingga pada pagi hari ini kita sekalian Tuhan beri kesempatan, kekuatan untuk membangun ibadah di hadapan-Nya. Pada pagi hari ini kita akan bersama belajar tentang rencana Tuhan adalah yang terbaik bagi kita, umat-Nya. Tidak ada rancangan Tuhan yang jahat, tidak ada rancangan Tuhan yang buruk, tidak ada rancangan Tuhan yang mencelakai umat-Nya. Rencana Tuhan bagi umat-Nya pastilah segala yang terbaik. Amin. Ketika setiap hari Tuhan mengadakan satu musyawarah ilahi, Tuhan juga mengundang iblis untuk hadir dalam musyawarah tersebut. Dan Tuhan memberikan satu pernyataan yang sangat spesifik tentang Ayub, hamba-Nya yang setia, hamba-Nya yang luar biasa hidupnya menyenangkan hati Tuhan. Ayub memiliki anak-anak yang suka berpesta pora. Setiap sepekan sekali Ayub berdoa syafaat untuk kepentingan anak-anaknya yang suka berpesta pora, memohon ampun kepada Tuhan apabila ada kesalahan dalam kehidupan anak-anaknya, dan Tuhan menyatakan kasih-Nya, mengampuni. Saudaraku yang kasih Tuhan, saat itu iblis memberikan interupsi dan berkata kepada Tuhan, izinkan saya menggoda Ayub, izinkan saya mencobai Ayub. Tuhan berkata, pasti dia akan tetap setia kepadaku. Silakan kau mencobai Ayub, tapi jangan pernah menjamah roh jiwanya, karena dia milikku. Kalau kau jamah, silakan pada bagian jasmaniahnya saja, tetapi roh dan jiwanya jangan diudik-udik, karena dia milikku. Dan akhirnya si iblis turun dan menggoda Ayub. Dia merongrong kekayaan Ayub, dia merongrong anak buah Ayub, dia merongrong segala hasil
ternak Ayub, kekayaan Ayub, anak-anaknya Ayub ditimpa malapetaka dan mereka mati semua dalam satu hari. Saudara kasih Tuhan, itu merupakan suatu pencobaan yang sangat menyayat hati Ayub secara pribadi, dan seluruh harta kekayaannya habis. Orang-orang kepercayaan Ayub pada habis juga, dan anak-anak Ayub mati semua. Ayub tentu sedih, Ayub tentu sangat pedih hatinya, tapi Ayub tetap memandang kepada Tuhan. Dia tetap mendekatkan diri kepada Tuhan. Dia mengenakan baju kandung, dia taruh abu di atas kepalanya, menunjukkan bahwa Ayub mau merendahkan diri di hadapan Tuhan. Aku terima semua ini sebatas lintasan kehidupan. Ini peristiwa-peristiwa ini bukan tujuan Allah bagi diriku, bukan rencananya untukku. Ini hanya sebuah lintasan kehidupan, dan aku akan tetap mendekatkan diriku kepada Tuhan. Suatu hari istri Ayub meledek Ayub, menghina Ayub. Kau mati saja, ngapain kamu ikut Tuhanmu? Mati saja kamu. Itu adalah sebuah perkataan yang sangat sarkastis, perkataan yang sangat tajam, yang menghujam lubuk hati Ayub. Tapi Ayub tetap percaya kepada Tuhan. Ayub tetap berserah kepada Tuhan. Rencana Tuhan bukan ini. Pengalaman hidupku yang pahit, getir, dan menusuk hatiku ini hanya sebuah lintasan kehidupan. Sebuah lintasan yang sejenak aku harus hadapi, dan aku harus tetap memandang kepada Tuhan. Aku tetap setia kepadanya. Sempat juga Ayub mengeluh, tetapi dia bertobat dari semua itu. Dia menarik segala perkataan yang salah di hadapan Tuhan, dan dia berserah pada Tuhan. Suatu hari Tuhan memberikan perintah kepada Ayub, kau doakan sahabat-sahabatmu itu yang sudah meninggalkan kamu, yang sudah tidak mau dekat lagi kepadamu, karena kamu sekarang sudah miskin, kamu sekarang sudah terkapar sakit, kamu harus bangkit dari semua itu. Doakanlah sahabat-sahabatmu itu. Kalau mereka datang kepadamu memohon doa, doakan. Ayub taat pada Tuhan. Ketika Ayub masih dalam masa ujian, ketika Ayub masih belum dipulihkan, ketika Ayub masih sakit, ketika Ayub masih terkapar dalam kejatuhan perekonomiannya, dia diminta untuk berdoa bagi sahabat-sahabatnya yang datang kepada Ayub. Ayub bangkit dari keterpurukannya. Dia memandang kepada Tuhan. Dia taat melakukan perintah Tuhan. Dan ketika sahabat-sahabatnya datang, Ayub mengampuni mereka.
Ayub memaafkan mereka dan Ayub mendoakan mereka. Dan Tuhan menjawab doa Ayub. Semua sahabat-sahabatnya yang datang minta doa, didoakan Ayub, Tuhan dengar, Tuhan kabulkan. Dan karena itulah Tuhan memulihkan kehidupan Ayub. Tuhan berkati Ayub dengan keturunan yang cantik-cantik, yang ganteng-ganteng. Tuhan pulihkan perekonomian Ayub berkali lipat dari kejayaannya di masa lalu. Ayub lebih berjaya, Ayub lebih mulia, Ayub lebih bahagia, dan Ayub menjadi tauladan bagi banyak orang. Nah, pada pagi hari ini kita akan belajar tentang rencana Tuhan bagi umatnya adalah yang terbaik. Mari bersama-sama kita akan membaca di dalam Yesaya 60 ayat 1 sampai dengan 5. Mari kita ucapkan bersama. 2, 3. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang, dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi, dan kegelapan menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu, dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang ke terangmu, dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Angkatlah mukamu dan lihatlah sekeliling. Mereka semua datang berhimpun kepadamu. Anak-anakmu laki-laki datang dari jauh, dan anak-anakmu perempuan digendong. Pada waktu itu engkau akan heran melihat dan berseri-seri. Engkau akan tercengang dan akan berbesar hati. Sebab kelimpahan dari seberang laut akan beralih kepadamu, dan kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepadamu. Amin. Puji Tuhan. Tuhan memiliki rencana terbaik bagi saudara dan saya sebagai umatnya. Apabila pada hari-hari ini Anda mengalami situasi kondisi yang tidak nyaman, yang tidak enak, yang sepertinya Tuhan kok jauh dari aku ya. Nah, mungkin Anda sudah mengalami kondisi seperti itu. Ingat baik-baik bahwa Tuhan tidak punya rencana celaka untuk dirimu. Tuhan tidak punya rencana jahat untuk dirimu. Tuhan tidak punya rencana yang buruk untuk dirimu. Tapi rencana Tuhan bagi kita adalah segala yang terbaik. Kalau saja Anda sedang mengalami situasi yang kurang baik, itu hanya sebuah lintasan. Seperti kalau Bapak Ibu dari arah kota alun-alun begitu ya, menuju ke utara, mau ke area rumah sakit Lafayette. Maka di perempatan Kaliurang Anda akan mengambil posisi kanan, mau belok kanan, mau menuju Lafayette. Nah, ketika Anda sudah berbelok kanan menuju area Lafayette, Anda akan ketemu lintasan kereta api, begitu ya. Nah, ketika Anda
berada 10 meter sebelum lintasan kereta api, Anda harus waspada. Jangan menambah kecepatan, tapi kurangilah kecepatan, karena bisa jadi ada suara sirene dan jomplangan portal akan turun. Nah, Anda mesti hati-hati. Kalau portalnya sudah turun, jangan malah tambah kecepatan mau serobot, jangan. Itu salah. Jadi Anda kurangi kecepatan. Portalnya sudah turun pada posisinya, Anda harus sabar menunggu. Sabar menunggu ini kereta api mau lewat dari arah selatan atau dari arah utara. Ketika Anda berada pada lintasan seperti itu, Anda berhenti sejenak, sabar, dan menantikan saat keretanya sudah jalan, portalnya angkat naik lagi, baru kita melangkah maju. Demikianlah dalam perjalanan hidupmu. Ketika Anda berada pada lintasan kehidupan, di mana Anda harus berhenti sejenak, mengarahkan diri pada Tuhan, mendengar suara Tuhan, mendengar petunjuknya. Kalau Tuhan katakan A, jalan, B, jalan, C, jalan. Kalau Tuhan masih berkata berhenti, berhentilah, jangan ngotot. Suatu hari saya pernah lihat tayangan berita tentang kecelakaan yang terjadi karena kecerobohan, karena kebodohan. Jadi ketika ada palang portal jalur kereta api turun, orang ini berusaha mencari celah untuk nyebrang. Padahal sudah turun portal itu. Dia maksa cari jalan untuk nyebrang. Dan dia nyebrang. Ketika dia nyebrang, keretanya lebih cepat, tabrak, dan dia terlempar jauh dan hancur tubuhnya karena kebodohan. Karena kebodohan, kedunguan hatinya yang dablek dan menerobos lintasan dengan kebodohannya, dan hancurlah hidupnya. Bapak Ibu, mari ketika Anda berada di lintasan kehidupan, saatnya Anda memandang kepada Tuhan dengan yakin, dengan berserah, dengan kesiapan hati untuk taat, seperti Ayub. Ketika dia ditinggalkan sahabat-sahabatnya, ketika dia dihina istrinya sendiri, Ayub tetap memandang kepada Tuhan. Ayub tetap percaya Tuhanku yang maha baik punya rencana yang terbaik bagiku. Tuhan berkenan agar kita umatnya berikhtiar untuk bangkit dari berbagai keterpurukan. Tuhan berkenan agar kita berikhtiar, bertekad kuat dalam tujuan-tujuan mulia untuk bangkit dari berbagai keterpurukan, dan jadilah terang, sebab Yesus sang terang sejati itu
sudah datang dalam hidupmu. Pasti kalau engkau taat, bangkit dari keterpurukanmu dan mau tetap bersinar bersama Yesus, pasti kemuliaan Tuhan akan terbit semakin cemerlang di hidupmu. Saudaraku yang kasih Tuhan, jangan ketika ada keterpurukan lalu Anda menikmati keterpurukanmu dan tidak mau bangkit. Jangan. Bangkitlah dari keterpurukanmu. Pandanglah kepada Tuhanmu. Percayalah, Yesus terang yang sejati sudah datang untuk Anda dan saya. Yang mau Anda bangkit dan Anda mengalami kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Kemarin istrinya Bapak Sewondo yang biasa di parkiran, dia berkata kepada saya, Pak Yusa, mohon doanya ya untuk Pak Wondo. Beberapa hari yang lalu kami udah cek dokter. Dokternya berkata bahwa kondisi Pak Wondo ini sebenarnya sudah baik dan terus lebih baik. Tapi sayang, semangat hidupnya kendor. Nah, itu adalah kondisi yang tidak baik. Jadi secara medis sudah baik keadaannya dan akan menuju lebih baik lagi. Tetapi sayang, kata dokternya, semangat gairah hidupnya kendor, patah semangat. Nah, ini pasti harus ada dorongan motivasi yang optimis dari keluarga, dari teman-teman. Dorong dia, kasih semangat sama dia. Oh ya Mbak, saya katakan saya akan tetap mendukung dalam doa. Dan bagi jemaat Tuhan yang terbeban, ambillah kesempatan ini untuk care, peduli, kasih kepada keluarga Pak Wondo, satpam, ya juru parkir yang sering membantu kita. Jangan biarkan dirimu dijajah oleh keterpurukan, karena kondisi tersebut bukanlah rancangan Tuhan. Itu hanya lintasan yang harus kau lewati bersama dengan Tuhan. Ketika Anda mengetahui tentang adanya teman, kerabat yang sedang terpuruk, ambil kesempatan itu sebagai titik balikmu untuk Anda secara pribadi bangkit menjadi terang bagi sesama yang sedang terpuruk. Kalau Anda nanti sempat, bangkitlah membuat sebuah keputusan untuk menolong saudaramu, kerabatmu yang sedang terpuruk. Doamu, perhatianmu, perbuatan kasihmu akan menguatkan, menyemangati keluarga tersebut. Dan Tuhan tidak tutup mata. Tuhan akan melihat
melihat perbuatanmu. Tuhan akan melihat kebangkitanmu untuk menjadi terang bagi sesama yang sedang terpuruk. Dan ketika engkau bangkit melakukan sesuatu yang menjadi terang bagi sesamamu yang sedang terpuruk, itu akan diperhitungkan oleh Tuhan sebagai kebenaran. Ketika Ayub masih dalam keadaan terkapar dalam sakit dan kemiskinannya, dia dengar berita Tuhan. Aku harus mengampuni sahabat-sahabatku yang berkhianat kepadaku. Aku harus mengampuni sahabat-sahabatku yang sudah meninggalkan aku. Dan mereka saat ini datang kepadaku kembali minta doa. Aku mau mendoakan seperti yang Tuhan sudah perintahkan kepadaku. Tuhan melihat Ayub. Tuhan peduli kepada Ayub. Dan Tuhan pulihkan Ayub 2 kali lipat lebih jaya dari masa lalunya. Dan Ayub menjadi berkat bagi sesamanya. Demikianlah ketika Anda peduli kepada sesamamu yang sedang terpuruk, Tuhan lihat dirimu, Tuhan lihat kebangkitanmu, dan Tuhan pasti berkatimu dengan caranya yang dahsyat. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, demikianlah renungan firman Tuhan di pagi hari ini, mengajak kita semua untuk bangkit dari keterpurukanmu dan memandang kepada saudaramu yang sedang terpuruk. Ambil kesempatan itu sebagai titik balik untuk Anda bangkit menjadi terang bagi mereka yang sedang terpuruk. Dan Tuhan Yesus pasti melihat perbuatanmu dan Dia akan perintahkan kemuliaan berkat kerajaan Allah menghampirimu, sehingga engkau akan tercengang melihat, menyaksikan, menikmati kelimpahan dari seberang laut akan beralih kepadamu, dan kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepadamu. Amin. Haleluya. Coba saudara baca bersama-sama dalam kalimat terakhir pada Yesaya 60 ayat 5. Pada waktu itu engkau akan heran melihat dan berseri-seri, engkau akan tercengang dan akan berbesar hati, sebab kelimpahan dari seberang laut akan beralih kepadamu, dan kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepadamu. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Ada kabar baik untuk saudara. Di Malang ada sebuah lembaga yang bernama Iluna. Iluna itu singkatan dari Ikatan Luhur Nusantara. Sebuah lembaga yang digagas oleh hamba-hamba Tuhan yang punya koneksi dengan banyak institusi negara. Nah, beliau mendapat mandat dari Bapak Menteri Marves, Pak
yang baik, lembaga yang bersih, lembaga yang jujur, lembaga yang peduli untuk anak-anak Tuhan bersinergi bersama supaya lembaga tersebut akan dipakai Tuhan menjembatani antara pemerintah dengan anak-anak Tuhan. Nah, lembaga yang namanya ILUNA, Ikatan Luhur Nusantara. Dan salah satu giat pertama yang dilakukan adalah mempercepat proses vaksinasi di Jawa Timur, khususnya Madura. Karena Madura ini adalah area yang agak kaku dan tidak mau divaksin. Akhirnya Tuhan kasih hikmat kepada hambanya ini, ILUNA masuk ke sana bersama dengan TNI, bersama dengan Polri, bersama dengan Dinas Kesehatan, dan berjejaring dengan pondok-pondok pesantren yang ada di sana. Dan mulai dari gerakan itu, Tuhan pakai ILUNA menjadi mitra dari pemerintah untuk melaksanakan percepatan vaksinasi di Jawa Timur, khususnya Madura, dan dinyatakan berhasil. Dan sekarang ILUNA harus berjejaring dengan pemerintah untuk percepatan pemulihan ekonomi dan kebangkitan kekuatan ekonomi di Jawa Timur. Nah, nanti pada hari Rabu terakhir bulan September ada utusan dari ILUNA untuk memberikan pencerahan kepada Bapak Ibu yang mau bangkit. Anda yang punya latar belakang berdagang atau dalam bidang jasa, berdagang apa saja, dagang kulineran, dagang fashion, dagang apa saja yang oke, yang positif. Dan Anda yang punya kemauan besar untuk bangkit bersama menjadi kepanjangan tangan Tuhan untuk memberkati sesama. Anda bisa hadir pada Selasa terakhir bulan September di sini. Rabu, Pak. Rabu terakhir, ya. Rabu terakhir di sini jam 6 sore. Nah, utusan dari ILUNA tersebut akan memberikan pencerahan dan akan membimbing saudara-saudara yang siap untuk bangkit bersama ILUNA yang menjadi pilihan Tuhan Yesus untuk berjejaring dengan pemerintah, sehingga apa yang dicanangkan sejak HUT kemerdekaan negara kita di usia berapa? 77 tahun, pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Itu bukan sekedar slogan, tapi merupakan sebuah perjuangan
perjuangan bersama anak-anak bangsa untuk mengisi kemerdekaan dengan semangat yang oke. Pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Nah, persiapkan dirimu. Tuhan tolong Anda dan berkati Anda sekalian. Dan PR pertama yang bisa kita lakukan hari-hari ini, sisihkan sebentar waktumu, sisihkan berapa rupiah seikhlasmu, kunjungilah Pak Pondok Satpam dan jadilah terang bagi keluarga mereka. Saya yakin Tuhan tolong Anda dan berkati Anda semua. Amin. Mari berdoa. Bapa surga, pada pagi hari ini kami bersyukur Engkau telah memberikan kabar baik bagi kami. Keterpurukan bukan rancangan Tuhan. Keterpurukan adalah lintasan hidup yang harus kami sikapi secara positif. Tetap memandang kepada Tuhan yang mempunyai rancangan terbaik bagi hidup kami. Ketika kami menghadapi lintasan hidup, kami mau tetap memandang kepada-Mu dengan kesiapan hati untuk taat pada perintah-Mu. Dan kami percaya ketika kami taat kepada petunjuk-Mu, teguran-Mu, perintah-Mu, maka Engkau akan memberikan kemuliaan-Mu bagi kami, supaya kami tetap bersinar bagi sesama, dan kedahsyatan kemuliaan-Mu akan mengantar kami pada kehidupan yang cemerlang, seperti yang Kau canangkan. Engkau canangkan bagi kami kemuliaan-Mu yang tiada tara, sehingga hidup kami dapat menjadi saksi Kristus yang penuh kemuliaan Allah, dan banyak jiwa akan diselamatkan melalui kesaksian hidup kami. Tuhan, Engkau telah menyatakan pesan-Mu yang khusus bahwa Tuhan akan memberikan kelimpahan dari seberang laut kepada kami umat-Mu. Kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepadaku, kepada kami, umat-Mu yang taat, umat-Mu yang setia, umat-Mu yang tetap mengasihi Tuhan dalam kondisi-kondisi yang sulit sekalipun, seperti Ayub dalam keterpurukannya, dalam lintasan hidup yang tidak nyaman bagi Ayub. Ayub tetap memandang kepada Tuhan. Ayub tetap mau mendengar
suara Tuhan. Ayo bangkit untuk taat kepada Tuhan dan mau mendoakan sahabat-sahabatnya. Dan itulah titik balik dari Ayub. Dan Tuhan pulihkan keadaan Ayub, sehingga Ayub hidupnya semakin cemerlang, hidupnya menjadi saksi yang cemerlang, hidupnya menjadi berkat bagi banyak orang sampai pada saat ini. Terima kasih Tuhan, kiranya Roh-Mu yang kudus membimbing kami semua, menguatkan komitmen kami, bangkit menjadi terang bagi sesama. Itu adalah titik balik untuk kami mengalami kemuliaan Tuhan datang dalam hidup kami. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu semua. Bapak Ibu diberkati oleh firman Tuhan pada pagi hari ini. Bapak Ibu diberkati oleh firman pagi hari ini. Puji Tuhan, kita berkat firman Tuhan yang sudah kita dengar boleh kita lakukan di dalam setiap kehidupan kita. Atas nama pengurus gereja dan seluruh jemaat mengucapkan terima kasih kepada Bapak Gembala yang memberikan firman Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih kepada seluruh pelayan Tuhan yang sudah melayani kita pada saat ini. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semuanya. Percaya dan yakin bahwa berkat Tuhan senantiasa dicurahkan kepada kita semua. Baik, pada saat ini kita akan mendengarkan pengumuman. Jemaat GBT Kristus Pelepas Cabang Sukun yang terkasih, bagi jemaat yang rindu untuk tetap menabur, kami sungguh menghargai pemberian jemaat dalam membantu kebutuhan pelayanan yang besar di tempat ini. Untuk persembahan persepuluhan, kolekte 1, kolekte 2, dan renovasi atau jenis persembahan yang lain bisa dibawa ke gereja setiap hari. Dengan cara, masing-masing persembahan dimasukkan dalam amplop dan masing-masing amplop ditulisi jenis persembahan seperti tersebut di atas. Lalu, masukkan ke kotak persembahan yang sudah disediakan di gereja. Selamat ulang tahun kepada Bapak Andi Aang, Saudari Esther Septiningsih, Bapak Willem Ari Johannes Frugop, Saudari Siti Rusminingsih. Karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Amsal 3 ayat 2. Gembala sidang, pengurus gereja, serta seluruh jemaat mengucapkan selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Bantuan doa untuk pemulihan kesehatan dan lanjut usia. Bapak Sutikno, Ibu Tamin, Ibu Tris, Bapak William, Ibu Sukadi. Mewakili segenap jemaat dan pelayan GBT Kristus Pelepas Cabang Sukun, kami tim Gembala GBT Kristus Pelepas Cabang Sukun mengucapkan turut berbelasungkawa atas berpulangnya saudara kami yang tercinta ke rumah Bapa. Kami berdoa kiranya Tuhan memberikan penghiburan bagi segenap keluarga yang ditinggalkan. Ibadah keluarga muda dilaksanakan setiap hari Selasa minggu keempat pukul 6 petang di gereja. Ibadah sekolah minggu diadakan setiap hari Minggu pukul 9 pagi secara tatap muka di gereja. Jadwal pelayan WL Singer Minggu 2 Oktober 2022, WL Ibu Deborah Agustina, Singer Ibu Susi Andayani dan Saudari Claudia. Pemain musik Bapak Lukas, Bapak Priyo, Bapak Agung, Bapak Henok, dan Saudara Yohanes.
Jadwal pelayan penerima tamu Minggu 2 Oktober 2022, Ibu Sri Sumini dan Ibu Aryani. Baik, terima kasih. Untuk doa penutup dan doa berkat kami serahkan kepada Pak Gembala. Jemaat yang diundang untuk bangkit berdiri. Mari berdoa. Bapa surga, kami bersyukur atas pertolongan Roh-Mu bagi kami semua pelayan-pelayan Tuhan dan jemaat Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati semua pelayan-pelayan Tuhan yang sudah melayani Tuhan dengan maksimal dan melayani jemaat-Mu sekalian. Pada saat ini kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang berulang tahun di pekan ini. Kiranya Tuhan memberkati mereka semua, kesehatan yang prima, damai sejahtera, dan cita-cita hidup mereka dipenuhi kebaikan Tuhan. Terima kasih. Berdoa juga bagi Bapak Presiden Jokowi, wakilnya, para menteri, TNI dan Polri, para medis, dan seluruh pemimpin dengan hikmat-Mu dan bimbingan-Mu. Pasukan malaikat-Mu menjagai hidup mereka dan keluarganya. Tuhan yang akan membentengi NKRI dengan pasukan malaikat Tuhan. Segala anasir kejahatan dilumpuhkan oleh pasukan malaikat. Terima kasih Bapa. Tuhan juga memberkati lingkungan di mana kami berada. Bapak Ketua RW 6, Ketua RT 3 dan seluruh warga di sekitar gereja. Tuhan memberkati, memberikan kesehatan dan damai sejahtera-Mu. Hamba berdoa juga untuk rencana kehadiran dari utusan lembaga Iluna untuk memberikan pencerahan dan bimbingan bagi jemaat-Mu di tempat ini. Tuhan memberkati beliau untuk berjumpa dengan kami di sini pada hari Rabu terakhir di bulan September ini jam 6 sore. Tuhan tolong, Tuhan berkati pertemuan tersebut. Terima kasih Bapa. Hamba berdoa untuk saudara-saudara anggota panitia Natal dan Paskah. Tuhan berkati dengan hikmat-Mu. Tuhan berkati dengan segala kelimpahan berkat surga untuk segala kebutuhan yang diperlukan untuk Natal 2022 dan Paskah 2023. Tuhan tolong. Terima kasih. Akhirnya saudara-saudara sekalian, angkat wajah dan tangan-Mu, arahkan hati-Mu kepadanya. Saudara jemaat Tuhan, pulanglah dengan membawa kelimpahan berkat dari Bapa Surga, kasih karunia dari Sang Putra Yesus Kristus memampukan engkau hidup sebagai saksi Kristus yang berkemenangan. Dan
damai sejahtera, persekutuan Roh Kudus senantiasa menyegarkan iman dan pengharapanmu sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita semua, gereja Tuhan dimuliakan kekal selamanya dalam kerajaan sorga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat hari Minggu, selamat pulang. Tuhan Yesus memberkati.